والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kepada yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Campur Darat, Bapak DLS Wahyu Pratana, kepada yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Muji Alam, kepada yang kami hormati seluruh pengurus yayasan dan panitia pembangunan panti asuhan, dan kepada pimpinan yayasan yaitu Pak Edi Sukamto yang kami hormati, serta Bapak dari perwakilan donatur yang kami hormati, hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada anak-anakku yatim piatu yang kami hormati, yang semoga menjadi media kita untuk bisa menjadikan kita ahli surga. Allahumma amin. Pertama-tama, tiada bahasa, tiada ungkapan yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya dengan segala limpah nikmatnya kita bisa bermuajah dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan panti asuhan yatim piatu yang dipandegani oleh Yayasan Rukun Indonesia Sejahtera Bersama Yasrib katanya, yang insya Allah dalam keadaan lancar. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah dari Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu bapak yang kami hormati, pertama kami memohonkan maaf utamanya kepada pengurus yayasan yang sedianya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bisa menghadiri kegiatan ini hanya karena juga ada agenda yang sama pentingnya, sehingga beliau mewakilkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan pembangunan ini. Yang sebelumnya kami sudah kenal sekali dengan Pak Edi ini, kami sudah pernah bekerja sama dalam program ICDL, yaitu program untuk implementasi dan pengenalan komputer ya, yang insya Allah tahun 2012 alhamdulillah sudah berjalan. Dan setelah itu juga kita sudah pernah bekerja sama juga terkait dengan kesehatan, yang dulu saya juga pernah menjadi pasiennya, yaitu media terapi lewat apa Pak itu? Terapi lintah. Saya juga pernah itu merasakan sakitnya dicubit oleh lintah. Ibu bapak yang hormati, kami tidak akan memberi tausiah karena mulai awal sampai akhir, apalagi Pak Edi tadi sudah lebih dari tausiah. Untuk itu tausiah tadi sudah disampaikan, saya hanya menakiti saja. Mungkin kalau alokasi di schedule-nya 30 menit, saya 3 menit cukup. Bapak-bapak ini kelihatannya Pak Camat juga ada agenda resepsi, saya juga begitu. Tapi yang jelas tidak mengurangi kekhidmatan acara ini. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi, bahwa sangat berharga sekali kita tadi beri kesempatan untuk memfasilitasi, melayani anak yatim piatu dan lain sebagainya, fuqara dan masakin. Karena fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat menjanjikan sekali. Di dalam Quran terkait dengan membina yatim piatu, mengentaskan kesejahteraan anak yatim piatu ini, di Al-Quran ada 23 ayat saking pentingnya untuk memperhatikan yatim itu. Di hadis ada ratusan terkait dengan untuk kegiatan ini juga. Bahkan ada buku yang intinya mensupport kita sebagai orang-orang yang
berlebihan atau berlebih itu untuk selalu memperhatikan anak yatim. Itu ada buku judulnya 1001 Berkah Anak Yatim, yang diantaranya di dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, kalau kita mau dengan ikhlas, dengan tulus membina anak yatim, mengantarkan anak yatim dalam pendidikannya, itu mengundang rezeki dan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua, hadis riwayat Tabrani, kalau kita sering bersama dengan anak yatim, apalagi di rumahnya ada anak yatim, itu kita berdekatan dengan Rasulullah secara hakikat. Ya. Di dunia ini Rasulullah itu katanya ada, hanya kita yang tidak tahu, tidak bisa masuk rasional kita terkait dengan komunikasi dengan Rasulullah. Banyak para ulama besar, ulama salaf yang mampu berkomunikasi dengan Rasulullah sampai saat ini. Yang ketiga, menjadikan rumah tangga kita baiti jannati. Apalagi kalau ada rumah kita mengadopsi anak yatim, disitulah kesempatan kita untuk menjadi rumah yang baiti jannati, rumah adalah surgaku. Terus dari hadis riwayat Tirmidzi ini yang sangat menjanjikan sekali. Kalau kita mau mengantarkan anak-anak yatim ini dengan baik sampai nanti dewasa, maka orang seperti ini wajib masuk surga. Nah ini. Tapi tadi larangannya, Pak. Fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah, lewat alim ulama ini sangat menjanjikan sekali. Tapi memang sulit. Ngopeni bocah yatim niku berat. Kadang-kadang godho, kadang-kadang nakal. Ya. Di sisi ini malah maneni, diperlengi mendeliki ya. Akhirnya kadang-kadang cipir yang orang mikir anak wong-wong kan seperti itu. Ini tantangan namanya. Kok penak mengarep dikekeki swarga megur ngopeni tok terus rezekine teko dhewe, saudara teko dhewe ndak ada. Harus perjuangan. Makanya saya mengapresiasi apa yang didesain oleh Yayasan Yasrib ini untuk mendirikan sebuah yayasan panti asuhan ini. Ya. Di dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan, fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ini dahulu. Jadi kita harus memfasilitasi, bisa menciptakan komunikasi kita supaya anak itu bisa mengerti maksud kita. Larangan-larangan yang tadi diantaranya 23 surat yang ada di Al-Quran itu diantaranya di dalam surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Mendekati harta anak yatim saja tidak apa-apa, mengambil, kalau bisa malah memberi. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kecuali misalkan anak yatim ini punya waris, jangan mendekati panjenengan. Kalau bisa malah menambah. Kalaupun mendekati mencampuri dibolehkan, tapi untuk dimenit untuk kesejahteraan anak itu, untuk kebaikan anak itu dalam domain pendidikan, dalam domain akhlakul karimah, dalam domain pendidikan Al-Quran, hadis, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Hatta yablughu asyuddahu, sampai mencapai usia yang dewasa. Kalau sudah anak sudah dewasa, ya sudah, dia mempunyai hak untuk memanage dirinya sendiri. Ya. Ini berarti perhatian bagi kita yang mempunyai anak yatim di rumah atau anak yatim yang ada dikondisikan di yayasan. Manajerial keuangannya harus transparan, harus terkait dengan fikihnya, harus syariatnya harus bagus.
supaya tidak berimplikasi pada pengelolanya sendiri. Kalau kita tidak memanage dengan baik, tidak sesuai dengan syariah, nampaknya kepada yayasan itu sendiri. Makanya pelajari betul dengan syariat yang ada, komunikasikan dengan ahli-ahlinya, sehingga harapan kami nanti yayasan Yathrib ini untuk pendidikan anak yatim ini bisa sukses dan lancar. Allahumma amin. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Seapi-api omongan wiwit tapi jelas. Kalau tak tambahi malah ra jelas ya sido api. Untuk itu semua sudah sumuk, kula nggih sumuk boten usah kata-kata mawon. Saya berharap nanti yayasan Yathrib bisa sukses selamanya sampai menjadi media kita untuk menjadi orang yang ahli surga. Allahumma amin. Surga di dunia maupun surga di akhirat. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin, kami persilahkan untuk menyerahkan secara simbolis, dibantu oleh Bapak Ketua Yayasan untuk dokumentasi, dan barangkali ada dari hadirin yang ingin menyerahkan santunan secara langsung, itu nanti bisa diserahkan ke yang diwakilkan dan nanti bisa ke lewat panitia. Itu silakan. Ini ya. Oh iya, terima kasih. Cukup untuk dokumentasi, mungkin ada yang mau ngambil. Mungkin ya, silakan Pak Ketua Yayasan, Pak Pembina Yayasan mau foto bersama untuk dokumentasi kepada anak yatim. Bagi yang mau ngambil dokumennya, masing-masing punya kamera, bersilahkan Pak. Ya, antar dua, 1, 2, 3. Satu lagi Pak. Ya, 1, 2, 3. Iya. Cukup. Terima kasih. Dimohon untuk kembali ke tempat semula. Untuk tim pembangunan, untuk petugas pembangunan sudah ready. Untuk hadirin yang berkenan ingin menyaksikan langsung peletakan batu pertama, kami persilahkan ke lokasi sebelah selatan podium. Kami persilahkan Bapak Ibu yang berkenan.